Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Keisha, dan rekan saya Malika, Nandini, Fania, dan Zikra. Kali ini kami akan membahas riset kami yang berjudul Analisis Sentimen Isu Kenaikan Harga Visa Jepang Akibat Overtourism pada konten Instagram Cari Tours. Nah, ada 3 alasan utama kenapa kami memilih topik ini. Pertama, masalah overtourism. Yang kedua, berdampak ke Jepang. Dan yang ketiga memicu opini netizen Indonesia nih. Melalui riset ini, kami ingin memetakan pola sentimen asli netizen menggunakan software Envivo. Lalu, gimana cara kami mengolah datanya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, baik. Selanjutnya, di sini saya Zikra. Saya akan menjelaskan terkait metode yang kita gunakan. Untuk penelitian yang kita gunakan ini adalah kualitatif dengan metode analisis untuk mengkaji respon audiens Instagram terhadap isu kenaikan biaya visa Jepang dengan menjadikan kolom komentar pada unggahan akun Cari Tours sebagai sumber utama. Kita ambil sebanyak 92 komentar yang dikumpulkan pada tanggal 23 Juni. Kemudian diproses menggunakan pertama itu kita maaf agak scroll ke atas lagi. Agak scroll ke atas. Yang nomor 1. Nah, kita pertama itu pemilihan topik dulu tahapannya, lalu ada pemilihan platform dan akun Instagram, kita dapat Cari Tours, lalu ketiga itu kita mengumpulkan 92 komentar, dari situ kita membersihkan data cleaning, boleh scroll. Lalu yang kelima itu kita input data, dari komen-komen itu kita masukin ke Envivo, terus yang keenam itu proses coding dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan tema-tema, kita jadi 3, yaitu ada negatif, positif, dan juga netral. Terus yang 7 itu interpretasi tema dan hasil analisis. Lalu yang ke-8 itu ada pemetaan literatur menggunakan VOS Viewer. Lalu yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Jadi secara keseluruhan alur metodologi ini disusun untuk memastikan konsisten dalam pengolahan data serta ketajaban dalam analisis tematik. Selanjutnya. Nah, untuk hasil diskusinya ini ada beberapa ya. Yang pertama itu analisis word cloud. Nah, ini di sini gambarnya. Di sini tuh terlihat yang paling besar itu negara Jepang naik setuju. Nah, kelompok masyarakat yang secara visual, kata-kata yang menempati ukuran font terbesar di area pusat adalah naikin, setuju, Jepang, negara mahal dan penuh. Dominasi ukuran kata ini mengindikasikan melainkan langsung berbenturan dengan aspek kalkulasi ekonomi personal wisatawan atau aspek biaya dan juga kondisi real di lapangan. Menariknya, penggunaan kata kerja informal khas media sosial seperti naikin dan juga sifat mahal yang bersandingan dengan kata setuju merefleksikan adanya polarisasi respon yang unik. Di satu sisi, kemunculan kata crowded, rebutan, berdesak, juga overtourism membuktikan bahwa netizen Indonesia yang menjadi pengikut akun Cari Tours ini memiliki literasi yang cukup baik mengenai krisis daya dukung lingkungan. Namun, di sisi lain, ketakutan akan hilangnya akses liburan ini tetap membayangi audiens. Ada kata muncul di situ warga hidup nyaman dan sampah memperlihatkan kesadaran netizen terhadap friksi sosial yang terjadi antara turis mancanegara dengan penduduk lokal Jepang. Secara keseluruhan, output word cloud ini mengonfirmasi bahwa persepsi masyarakat terhadap
kebijakan pariwisata internasional bersifat sangat spontan dan berbasis dampak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan Dede Primina dan saya akan menjelaskan hasil Word Frequency Query. Jadi, Word Frequency Query ini digunakan untuk mengetahui kata-kata yang paling sering muncul dalam komentar netizen. Dari hasil analisis menggunakan NVivo, terlihat bahwa kata naikin muncul sebanyak 7 kali, kemudian setuju sebanyak 6 kali, sedangkan kata Jepang dan negara masing-masing muncul 4 kali. Selain itu, kata seperti mahal, penuh, lebih, dan biaya juga cukup sering digunakan. Dari hasil ini kita dapat lihat bahwa fokus utama pembahasan netizen adalah mengenai rencana kenaikan harga visa yang tercermin dari dominan kata naikin. Sementara itu, tingginya kemunculan kata setuju menunjukkan bahwa cukup banyak netizen yang mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya mengatasi over-tourism di Jepang. Nah, di sisi lain, munculnya kata-kata seperti mahal, biaya, dan murah menunjukkan bahwa aspek finansial juga menjadi perhatian utama masyarakat. Jadi, melalui word frequency query dapat disimpulkan bahwa percakapan netizen lebih banyak membahas 3 hal, yaitu kenaikan biaya visa, kondisi Jepang yang mengalami over-tourism, serta dampak ekonomi bagi wisatawan. Lalu selanjutnya adalah hasil hierarchy chart atau tree map. Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan tema-tema yang paling banyak muncul berdasarkan proses coding komentar di NVivo. Semakin besar ukuran kotaknya, semakin banyak komentar yang masuk ke dalam tema tersebut. Berdasarkan hasil analisis, tema yang memiliki proporsi terbesar adalah dampak. Artinya, sebagian besar netizen lebih banyak membahas konsekuensi dari kebijakan kenaikan biaya visa dibandingkan hanya menyatakan setuju atau tidak setuju. Pada tema dampak, subtema yang paling dominan adalah penurunan citra pariwisata Jepang, kemudian penyesuaian rencana perjalanan, dan meningkatkan kualitas pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian netizen khawatir kebijakan tersebut dapat mengurangi minat wisatawan. Tetapi ada juga yang menilai kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas destinasi dengan mengurangi kepadatan wisatawan. Selain itu, terdapat tema penolakan terhadap kenaikan visa yang berisi komentar mengenai keterbatasan akses wisata dan dampaknya terhadap industri pariwisata. Sebaliknya, pada tema dukungan terhadap kenaikan visa, netizen menilai kebijakan ini dapat membantu mengurangi over-tourism, menjaga kebersihan, serta meningkatkan kenyamanan destinasi wisata. Terakhir, terdapat tema keraguan terhadap kebijakan, yaitu komentar yang mempertanyakan apakah kenaikan biaya visa benar-benar efektif untuk mengatasi masalah over-tourism. Jadi dapat disimpulkan bahwa diskusi netizen tidak hanya berfokus pada pro dan kontra, tetapi lebih banyak membahas dampak nyata yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap pariwisata Jepang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya di sini saya membahas tentang hubungan antar kategori respon, di mana bisa kita lihat pada tabel yang tersaji, yaitu sentimen negatif paling banyak itu menumpuk pada tema penurunan citra pariwisata Jepang dengan 20 referensi. Lalu disusul juga dengan tema penyesuaian rencana perjalanan serta meningkatkan kualitas pariwisata yang masing-masing mengantongi 15 referensi. Nah, dengan adanya angka ini itu mengonfirmasi bahwasanya emang banyak masyarakat yang khawatir bahwa langkah ini akan menggeser reputasi Jepang sebagai destinasi yang tadinya ramah dan juga inklusif menjadi destinasi yang eksklusif dan bias terhadap kelas ekonomi. Nah, di sisi lain untuk sentimen netral di sini banyak yang lebih menumpuk pada tema meningkatkan kualitas pariwisata dan juga penyesuaian rencana perjalanan yang sama-sama mencatat angka tertinggi yaitu 24 referensi. Dengan adanya dua penumpukan di tema ini tuh juga merefleksikan gimana dilemanya netizen bahwa mereka juga realistis
atas mutu pariwisata Jepang yang memang harus dibenahi karena adanya overtourism, tapi di sisi lain juga mereka sibuk untuk mulai mengalkulasi ulang rencana liburan mereka. Sini juga bisa kita lihat melalui gambar 3. Lalu selanjutnya untuk analisis distribusi dan juga presentasi cangkupan sentimen, di sini kita bisa lihat bahwa sentimen negatif itu memang mendominasi sebesar 40%, disusul dengan sentimen netral 35% dan sentimen positif 25%. Lalu adanya dominasi dari sentimen negatif ini itu menjadi indikator bahwa memang adanya resistensi pragmatis yang masif, yaitu audiens pariwisata domestik merasa cemas terhadap pembatasan finansial ini dan juga menganggap bahwa hal ini akan mencederai citra pariwisata Jepang dan juga konsep travel equality atau keadilan perjalanan bagi kelas menengah. Lalu yang terakhir di sini kita juga melakukan komparasi karakter sentimen, di mana kita bisa melihat anomali kualitatif paling krusial itu ada di area ekuator bagian tengah atau irisan, yaitu di mana satu komentar itu bisa mewakili dualisme perspektif yang lumayan kompleks. Jadi netizen itu menaruh empati terhadap urgensi penyelamatan Jepang terhadap pariwisatanya, overtourism, tetapi di saat yang sama mereka juga tegas menolak adanya kenaikan visa ini yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan tentang pariwisata dan juga perspektif mereka terhadap pariwisata Jepang. Baik, selanjutnya saya Nandini akan menjelaskan tentang implikasi penelitian dan kesimpulannya. Penelitian ini memiliki implikasi secara teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, hasil penelitian menunjukkan bahwa opini masyarakat terhadap kebijakan kenaikan biaya visa Jepang tidak hanya terbagi menjadi setuju atau tidak setuju, tetapi bersifat kompleks dan ambivalen. Analisis menggunakan NVivo juga membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi sumber data yang efektif untuk memahami perilaku dan persepsi wisatawan secara real time. Dari sisi praktis, bagi pemerintah Jepang, dominasi sentimen negatif dan netral menunjukkan bahwa kenaikan biaya visa tidak cukup jika dilakukan tanpa komunikasi yang transparan. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa dana tambahan benar-benar digunakan untuk mengatasi overtourism melalui perbaikan lingkungan dan infrastruktur. Sementara itu, bagi biro perjalanan wisata, temuan mengenai penyesuaian rencana perjalanan menjadi dasar untuk mengembangkan strategi baru, seperti menawarkan destinasi alternatif dan perjalanan pada musim sepi agar wisatawan tetap memperoleh pengalaman yang berkualitas. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rencana kenaikan biaya visa Jepang memunculkan beragam respon masyarakat. Dari 92 komentar yang dianalisis, sentimen negatif mendominasi sebesar 40%, yang menunjukkan bahwa biaya menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan. Namun, banyak masyarakat juga memahami pentingnya menjaga keberlanjutan destinasi akibat dampak overtourism. Nah, dengan demikian, kebijakan ini akan lebih mudah diterima apabila disertai komunikasi yang transparan, edukatif, dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan pariwisata yang berkelanjutan,
tanpa mengurangi aksesibilitas wisatawan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Keisha. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.